Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injil Santo Asih Jemaat Kampus IKSM Minggu 4 Februari 2024. Yang menjadi ayat panggilan kita terdapat pada Injil Matius 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh dan menutup mulut. Saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Putra.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. El Shaddai, El Elyon Adonai. Tuhan yang kami puji sembah dan dipuji, disembah dan diagungkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Diam di baitnya, tinggal dalam kemah, menikmati kekudusan. Urapilah seluruh kami ya Bapa, para pelayan, para jemaat, semua anak-anakmu yang datang menghampiri tahta kudus-Mu, memperoleh kasih karunia, pertolongan, penyertaan dan pembelaan-Mu yang tidak henti-hentinya. Terima kasih Bapa yang baik. Hidup kami biar senantiasa memuliakan Engkau, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Bapa, berkati dan tahbiskan ibadah ini dengan kuasa-Mu dan wibawa surga. Ibadah ini hamba tahbiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Janganlah Bekerja. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Allah Itu Baik. Itu Tuhan
dosen pujian dari semester 2 putri, semester 2 putra, dan semester atas. Semester 2 putri, persilakan.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam Halo. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersaksi. Ya. Jadi ini kan kita anda nih masih semester 2 ya. Belajar bersaksi. Jadi bersaksi itu mungkin karena budaya yang ada, nyanyi rame-rame, ya kan? Tapi kadang-kadang perlu bersaksi itu sendiri. Karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kamu, saya, ya. Maka saya mengimbau kita bersaksi. Bersaksi itu untuk memuliakan Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan buat bagi kita. Saya sudah hampir 2 tahun tidak di Santosa Jaya. Mungkin nggak semua yang tahu. Anda mungkin berdua TBS, tapi nggak tahu TBS itu apa. Ya, tahu TBS apa? Hah? Nah ini yang saya khawatirin kan. Oh, sering mendoakan TBS, SAJ, tahu SAJ? Tahu apa SAJ? SAJ apa? Jangan aja tahu. Saya menyedihkan kalau kamu nggak tahu apa yang kau doakan. Hah? SAJ apa? Nah, itu, ya. Kau mendoakan harus tahu yang kau doakan apa. Benar nggak? Kemajuan IKSM, ya, restu, Renos, kemajuan IKSM bisa terjadi karena kau mendoakan salah satunya Santosa Jaya. Yang kau sebut SAJ, kan? Kau mendoakan. Tapi kalau kau mendoakan yang kau nggak tahu, kayaknya lucu. Benar nggak? Hah? Masuk di akal nggak kau mendoakan yang kau nggak tahu? Jadi jangan lakukan itu. Itu kebodohan. Dan
itu sangat menyakitkan bagi kayak saya misalnya. Saya orang direktur SAJ. Kalian doakan SAJ, padahal kau nggak tahu SAJ apa. Jadi doakan betul-betul yang kau harus tahu yang kau doakan. Gitu. Kan gitu. Kalau misalnya mau mendoakan orang tuanya dia, oke? Terus orang tua Supri, kita doakan orang tua Supri. Mari kita berdoa. Tolong. Kenapa saya bilang tolong? Ya kan kau harus tanya dong, kenapa orang tuanya? Kan? Jadi doa itu jangan global. Kalau perlu mendarat. Kenapa emang dengan orang tua? Sakit kah? Atau sedang mengalami konflik rumah tangga yang mengarah ke perceraian kah? Kan banyak. Dengar baik-baik ya. Jangan Anda dipakai Tuhan tapi tidak tahu caranya mau dipakai Tuhan. Saya ulang. Kalau Anda mau dipakai Tuhan harus tahu, Tuhan, aku mau dipakaimu kemana? Jadi apa? Jadi harus menjadi manusia yang kritis. Kritis untuk clear. Jangan cuma jadi bebek ikut gak tahu kemana. Ya. Bebek yang berdoa gak tahu yang didoakan. Nah, Anda berdoa SAJ, berdoa MKT. Ini mumpung Pak Moses gak ada sih. Kalau ada beliau saya kadang-kadang gak leluasa berbicara. Karena apa? Beliau terlalu menyayangi kalian sehingga memanjakan sifatnya. Itu jelek. Anak itu jelek dimanja. Saya sama Matthew, ada waktunya saya manjai dia, ada waktunya saya keras sama dia. Dan firman Tuhan mengajarkan, manjakanlah anak. Enggak. Anak yang kukasih, Tuhan bilang, kutegur dan kuhajar. Gitu. Jadi kalau kamu saya nasihati, itu artinya saya masih sayang. Supri, gini-gini, saya masih sayang. Tapi yang kau rasakan mungkin gak enak. Semua orang yang dihajar gak enak. Tapi dampaknya nanti. Kalian mungkin gak kenal saya. Kalau saya dulu di kampus B sebagai koordinator, kami dulu punya kampus B, kampus C, kampus D. Saya adalah orang yang paling mendidik mahasiswa itu paling keras. Tapi puji Tuhan, dampaknya puji Tuhan. Saya sangat kagum sama cara Tuhan membentuk manusia-manusia melalui saya. Karena panggilan saya adalah tukang sampah. Waktu saya dipanggil Tuhan sebagai tukang sampah, saya bingung, apa Tuhan tuh tukang sampah itu? Ternyata tukang sampah itu ngambil yang usang, yang dibuang, tapi untuk menjadi alat yang hebat. Dari sampah menjadi berguna. Itu panggilan saya. Saya dipanggil Tuhan menjadi melihat yang usang, yang dibuang, yang tidak dianggap orang. Tapi Tuhan akan buat lebih hebat dari yang dunia buat. Nah itu. Nah, Tuhan bekerja luar biasa. Saya 2022 keluar dari Santo Sasijaya. Ya, tahu kan? Selama di Santo Sasijaya banyak sekali pekerjaan yang Tuhan kasih. Banyak pekerjaan yang Tuhan kasih. Dan saya di TBS gak ada apa-apanya kayak itu. TBS gak ada apa-apanya. TBS hanya perusahaan kecil dibanding Santoso yang besar. Waduh, gak ada apa-apa, bumi langit.
Tapi saya bersyukur Tuhan bawa TBS ini, saya di TBS, jadi direktur TBS. Grafiknya nggak turun, grafiknya naik. Kemarin bisa bantu IKSN, dosen, bayar dosen, SAJ 35, MKT 10, TBS 15. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan TBS berkiprah dalam pelayanan IKSN. Saya sangat bersyukur. Padahal proyeknya nggak gede-gede, Pak. Proyek kami bukan proyek yang besar-besar seperti saya dulu di SAJ. Proyeknya kecil-kecil. Tapi Tuhan bekerja itu misteri. Saya ulang, Tuhan itu bekerja misterius, tapi keren. Itu yang saya alami. Tuhan bekerja misterius tapi keren. Apa yang dianggap hina bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Apa yang nggak dianggap tapi bisa menjadi luar biasa. Berarti kamu mungkin kau jangan minder karena jalan seperti itu. Ya. Dulu saya waktu kalau saya lagi fokus sama burung, saya tahu saya punya burung kan di belakang. Tahu nggak burung saya itu anaknya aja harganya 5-10 juta. Tapi jangan diambil ya. Anaknya doang. Baru lahir nih 5-10 juta. Dan saya kalau dapat anak lahir cacat itu nggak saya jual, saya simpan. Kenapa? Semua yang cacat punya kelemahan, pasti diberikan Tuhan kelebihan yang banyak. Jadi kau jangan khawatir, Tuhan kasih kau kelebihan banyak, mungkin lebih banyak dari saya. Ingat itu. Semua kita yang mengalami kekurangan, Tuhan punya kasih kelebihan. Dan ingat, pintar itu bukan cuma di kelas. Di kelas itu cuma logis matematis. Engkau diuji mendapat nilai bagus karena engkau pintar menghafal. Itu masuk ke dalam kecerdasan, salah satunya dari 9 kecerdasan emosional Daniel Goleman. Itu logis matematis. Tapi ada banyak kecerdasan 8 lagi. Salah satunya adalah Messi, olahraga. Gak semua orang bisa main bola lengket kakinya kemana-mana, bisa melewatin beberapa orang. Yang pintar di kelas belum tentu bisa main bola. Yang pintar main bola belum tentu bisa melukis indah. Itu kecerdasan artistik, seni. Jadi ada 9 kecerdasan emosional. Jangan takut kamu tidak dipakai Tuhan. Sekali lagi, jangan takut nggak dipakai Tuhan. Kalau Tuhan pilih kamu, dia nggak pernah gagal. Amen. Saya ulang, kalau Tuhan pilih kamu, dia tidak pernah gagal. Dan kalau dia pilih kamu, dia jamin. Tapi masalahnya kamu setia nggak? Nanti, setia itu bukan setiap hubungan ada, tapi setia itu ditunjukkan bagaimana kau ini mati. Ini nggak setia namanya. Ingat ya, hal-hal kecil. Hal-hal kecil jangan kamu sepelekan. Itu setia, itu dituntut Tuhan, itu dilihat Tuhan. Dan kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara. Saya udah bilang tadi, TBS itu saya pindah dari SAJ ke sini, saya merasa hancur sebenarnya. Tuhan, saya sendiri. Dan memang saya merasa sendiri. Hampir tahun 2022 ke tahun 2023 saya ngurusin Matthew. Tapi saya merasa apa? Di rumah, Tuhan, aku cuma punya Kau.
Berjuang cari proyek PNOS 2022-2023 nggak dapat. Dicari, dikejar, lari. Ketemu orang udah habis capek-capek, hilang. 2022-2023 saya diajarin Tuhan apa? Andalin. Iya. Tuhan bilang, aku tahu kau hebat dulu, tapi bukan kau yang hebat, aku yang hebat, kata Tuhan. Kalau sekarang kau andalkan dirimu, kau cari, kau kejar apapun, seakan-akan kau dapat kue, pas kau makan kuenya kayak hancur, udah gak bisa kau makan. Itu Tuhan ajarin saya. Saya diajarin Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Kejar ini seakan-akan dapat, nggak dapat. Kejar ini dapat. Kejar ke Pekanbaru ada proyek 50 miliar, nggak dapat. Padahal kayak ada di tangan, nggak dapat. 2022-2023 aku kejar-kejar proyek nggak dapat. Tapi proyek yang ada yang aku kerjain itu yang kasih makan saya 1 tahun. Udah kayak apa? Udah kayak apa? Elia dikasih makan Tuhan melalui hal yang tidak mungkin menjadi kekeringan. Tapi dia makan dari mana? Hah? Elia waktu zaman kekeringan makan dari mana? Burung gagak bawain dia apa? Hah? Jeruk purut. Bukan yang burung gagak bawain dia daging. Hah? Iya kan? Burung gagak bawain Eli apa? Daging kan? Waktu kekeringan, logika berpikir ada gak? Lagi kekeringan, hah? Makan nasi aja enggak, tapi Tuhan kasih apa? Makanya saya bilang Tuhan itu cara kerjanya misteri, tapi keren. Saya ulang, proyek saya yang saya cari nggak dapat. Yang kasih makan saya adalah proyek yang lagi jalan, bisa ngidupin 1 tahun. Nggak logis kalau dipikir pakai akal sehat. Nggak logis. Makanya saya sangat kadang-kadang speechless. Karena saking kagumnya dengan karya Tuhan, mulut saya udah gak bisa ngomongan. Tahun 2023 ya, saya dapat kerjaan yang sekarang kerjaan SAJ, namanya Spam Palu. Pas dapat harganya 4 miliar Pak. Dapat nih 4 miliar. Tapi waktu udah tanda kontrak, orang-orang SAJ udah pergi ke sana kerja. Selama 3 bulan orang-orang SAJ cuma mancing-mancing, nggak kerja. Saya gemeter dong. Waduh Tuhan, baru dapat 4 miliar, tapi pekerjaannya nggak dimulai-mulai. Karyawan mancing-mancing, makan durian, enak-enak mereka di sana, nggak kerja-kerja. Tapi yang khawatir siapa? Saya kan. Ada nih, gimana sih itu kok nggak kerja-kerja? Gimana nih? Gini. 3 bulan Pak. Tapi setelah 3 bulan, tahu nggak? Yang 4 miliar berubah desain dari tadinya dari sini ke pintu itu menjadi tambah panjang ke sana, berubah menjadi 10 miliar. Saya nunggu udah ketakutan, tapi Tuhan rubah 4 miliar jadi 10. Secara manusia kok khawatir gak? Khawatir. Selama 3 bulan karyawan mancing-mancing, Tuhan izinkan karyawan mancing-mancing selama 3 bulan, dan Tuhan tambahin besar proyeknya. Tahun 2003 ke 2024 ini Tuhan lagi ajar apa? Tahun 2022, 2023 Tuhan ajar apa? Andalkan. 2023, 2024
Tuhan masih ajarkan, andalkan Tuhan, dan dia tambah lagi apa? Sabar. Sabar melihat apa? Ini aku yang lagi kerja. Dan saat engkau lihat, engkau harus bersaksi tentang kehebatanku, kata Tuhan. Dia rubah 4 jadi 10. Sekarang lagi ada kerjaan saya di Probolinggo, Banyuwangi. Sama, lagi kerja nih, stop, hujan. Tapi saya percaya, yang dari kecil entar dikasih besar. Amin. Saya hanya minta bersaksi terus, ya. Dan jangan lupa berdoa buat Santosa Sijaya, buat TBS. TBS itu Tunas Berkat Sentosa. Buat MKT, usahanya Pak Sesar. Doain. Jangan doain orangnya, mungkin orangnya bisa bikin kamu kesel, ya. Tapi doain pekerjaan Tuhannya yang besar di tempat ini. Mungkin orangnya nggak menyenangkan, ngerti nggak? Contoh nih, mau doain ada kabar Bapak Supri kecelakaan misalnya. Mungkin gua nggak mau doain, gua benci gua sama Supri. Jangan doain kejelekan dia, tapi lihat pekerjaan besar Tuhan. Oh, orang tuanya perlu didoakan. Jadi lihat, jangan lihat karena engkau nggak suka sama orang terus engkau nggak mau mendoakan. Dan apa yang kau doakan kau harus tahu. Ingat ya, tahu yang kau doakan. Sekarang gini, contoh, kita akan retreat ke Dufan. Misalnya ada cerita seminggu lagi, terus kamu Tuhan, kami mau ke Dufan, mau senang-senang, ya. Terima kasih Tuhan karena di Dufan banyak monyet. Aneh kau berdoa. Kan kau harus tahu dulu Dufan apa? Hah? Tahu Dufan? Hah? Kuburan. Nah, tempat hiburan, tempat apa ya? Berenang. Salah lagi. Emang ada kolam renang di Dufan? Di Ancol ada kolam renang, ya kan? Tapi di Dufan ada komedi putar, kan? Ada apa itu namanya? Yang lala, yang gini perahu yang gini lah, kora-kora, ada halilintar, kan? Ada apa yang ke atas, mental ke atas, yang itu? Hah? Yang ke atas ya pokoknya yang dum ke atas itu kan. Terus ada yang sampai di atas dibolak-balik kan, kayak mau jatuh. Nah, itu seperti itu. Jadi kau harus tahu yang kau doakan dong. Amin. Dengar ya? Kau harus tahu yang kau doakan. Semakin kau tahu yang kau doakan, firman Tuhan itu semakin digenapi kan? Kenapa kau tidak dikabulkan doamu? Firman Tuhan bilang apa? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Jadi tolong, saya hanya menghimbau, berdoalah. Kalau kau sayang sama IKSM, berdoa yang benar. Ya. Kalau kamu sayang sama IKSM, sayangi juga Santosa Sijaya. Kalau kau sayang sama Opung, berdoa dengan benar. Lakukan tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kolose 3:23, Pak. Apapun juga yang kau perbuat, seperti Tuhan. Kiranya saksian memberkati
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, sebagai bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Guru sekolah minggu boleh depan. Mari Bapak di surga, ini kami jemaat Gereja Santos Asih Jakarta berdoa buat seluruh orang tua yang ada di gereja ini maupun di gereja di PAUD. Tuhan berkati setiap orang tua menerima urapan hikmat marifat surga, agar dengan penuh tanggung jawab boleh mendidik, memiliki pola asuh yang benar terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan. Mohon berikan kepada guru-guru sekolah minggu juga hati sebagai hamba, hati pelayan Tuhan untuk melayani anak-anak, menggenapi firman-Mu untuk tidak melarang anak-anak datang kepadamu, menjadi alat yang tangguh di hadapan-Mu. Pakai seluruh guru-guru sekolah minggu itu, urapi mereka dengan urapan khusus dari tempat kudus. Berkati juga anak-anak di PAUD di tempat ini. Berkati mereka menjadi tanah yang subur, menjadi tanah liat yang mudah dibentuk, demi hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak yang baik. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan membacakan ayat kita yang terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita akan membacanya secara bersama-sama setelah saya membacakan judul berikut. Hal berpuasa. 1, 2, 3, lihat. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah ubah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang lihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, miyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pada saat ini kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Pastor Enos Pangribuan. Sebelum itu kita memberikan kurikulum sarjana.
Kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati sabda-Mu. Saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Adalah Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Setiap hati boleh Tuhan ketuk, dan kami boleh mendengar, membukakan hati dan kami untuk berfirman. Terima kasih Tuhan, penyampaian firman ini kami menyerahkan dalam tangan kasih. Adalah Tuhan yang boleh berkata-kata lewat hamba, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan berserah. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada saat ini semuanya oleh karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, sebelum kita jauh untuk melihat kebenaran firman Tuhan, saya juga ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana seperti yang disampaikan oleh Bapak Pastor tadi, kita sebagai anak Tuhan ketika kita berserah mengandalkan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada rahasia Tuhan yang disingkapkan dalam kehidupan kita. Kalau saya sendiri kalau di tahun-tahun terakhir ini saya pulang 2 kali kayaknya setahun. Kan pulang waktu itu pelayanan Pak Mary, terus tahun baru juga pulang. Tapi memang setiap kali saya pulang, saya selalu harus mempersiapkan diri untuk pelayanan, dan saya juga memikirkan pelayanan. Kalau di kampung itu ada tempat di mana saya bisa bertumbuh dalam satu gereja, tapi ada tempat juga di mana orang tua saya berjemaat, gitu ya. Ada. Terus satu lagi tujuan saya adalah ada sebagai Santosa Asih, tempat kampus kita juga bernaung, seperti itu ya. Gereja Santosa Asih Pandan, seperti itu. Jadi ketika saya pulang, saya harus berkunjung atau pergi ke 3 tempat ini, suatu kewajiban. Dan ketika saya pergi pulang kampung, saya harus kasih berita, gitu ya kan. Saya akan sampaikan kepada GSA Pandan, Pak, saya sedang ada di kampung, saya akan berkunjung ke tempat Bapak, kiranya ada pelayanan yang bisa saya bantu. Puji Tuhan, seperti itu. Hal yang sama juga ke tempat orang tua saya juga, dan ke tempat saya bertumbuh. Puji Tuhannya adalah Tuhan percayakan saya untuk melayani Tuhan, dan setiap pelayanan yang saya lakukan itu boleh memberkati setiap orang, gitu ya. Maksudnya ketika saya hadir dan mereka boleh terberkati. Dan seperti yang disampaikan, bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena saya juga punya finansial yang cukup untuk pelayanan. Apalagi kalau saya itu biasanya kalau pelayanan itu lebih spesifikasi ya. Saya lebih mencintai anak, gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau saya udah pulang kampung, saya lihat nih kondisi anak-anak sekolah minggu, pemuda, seperti itu ya. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dibekali untuk mereka. Kira-kira seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan, gitu ya. Di luar pikiran, di luar apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan cukupkan. Dan setelah saya kemarin itu pulang, banyak request dari beberapa teman juga, karena memang kalau di sana kan tahu mungkin kalau mayoritas itu banyak gereja, gitu ya. Gereja 10 meter, 50 meter gereja. Dan banyak teman-teman saya juga, nih kapan nih Pak melayani tempat saya? Kapan? Seperti itu. Bahkan gereja Santosa sendiri sudah menyampaikan kerinduan kami ini guru-guru sekolah minggu dibekali, dan anak sekolah minggu juga perlu mengalami pengalaman rohani. Jadi ketika mereka sekolah minggu, ada pengalaman rohani yang mereka alami. Jadi kemarin itu kita berbincang-bincang mau mengadakan namanya SIL, Sekolah Injil Liburan. Jadi bentuknya itu outdoor, gitu ya. Terus setelah saya melakukan pelayanan itu kan saya post. Tiba-tiba banyak yang berkomentar, Pak, kenapa Bapak cuma pelayan di sana? Gereja saya juga sangat membutuhkan. Jadi kan ada beberapa, tapi memang di situ ya doakan semoga di lain waktu kita bisa bertemu, gitu ya. Dan ini juga
juga saya sudah sampaikan kepada Bapak Pastor, kalau di bulan 6 ini masih rencana kalau Tuhan kehendaki. Dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman atau gereja-gereja, kalau Tuhan kehendaki, doakan saja bulan 6 kami berencana untuk ada mission trip. Kalau rencana saya sih maksudnya saya nggak tahu nih, kalau memang nanti biaya cukup kita bentuk tim. Tapi kalaupun tidak, kemungkinan saya akan membawa Kutabalang City gitu ya. Nah, jadi supaya bebannya lebih ringan, pergi terus ke rumah masing-masing. Terus nanti kita mengadakan pelayanan, kita kumpul atau seperti apa. Kira-kira seperti itu rencana yang rencanakan. Tapi tetap kita doakan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan lewat pelayanan apapun yang kita lakukan. Amin. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat ke-6 sampai ayat ke-15. Kita membaca ayat ke-6, jemaat sekalian membaca ayat ke-7, dan di ayat ke-15 kita sama-sama membacanya dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berharap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu beramal teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kekalahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sama-sama. Ia telah mencuci pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pengalamu dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Tema kita hari ini berbicara tentang berjuang dalam iman. Berjuang dalam iman. Kalau kita bisa melihat dari pembacaan ini, kita bisa melihat sebagaimana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Selalu saya katakan, setiap orang yang melakukan sesuatu, membuat sesuatu, itu pasti ada alasannya. Hal yang sama, Rasul Paulus juga menuliskan surat kepada setiap jemaat-jemaat, itu punya alasan. Dan setiap pesan-pesan yang disampaikan Rasul Paulus itu berbeda. Dia melihat, dia mendengar, gitu ya, apa yang sedang terjadi pada jemaat ini. Nasihat apa yang perlu mereka dengarkan. Dan tujuan Rasul Paulus adalah supaya seluruh orang, setiap jemaat itu melihat Kristus sebagai sentral kepercayaan. Dan yang paling menarik, kalau Rasul Paulus ini setiap menulis surat atau setiap memberikan nasihat, itu berdasarkan ilham dari Tuhan dan berdasarkan pengalaman hidup. Apa yang dia rasakan? Dan dia meminta tuntunan Tuhan. Apa yang ingin saya lakukan? Kalau kita bisa melihat dalam perjanjian lama, itu biasanya seorang nabi berbicara itu atas perintah Tuhan. Jadi Tuhan dulu berbicara, hai nabiku, hai Yeremia, sampaikanlah kepada jemaat, sampaikanlah
demikian. Itu ya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan itu yang akan disampaikan oleh Nabi. Walaupun itu tidak sesuai dengan pengalamannya, kehidupannya, dia harus sampaikan. Mau tidak mau, tepat atau tidak tepat, dia harus menyampaikan. Makanya pada Perjanjian Lama, kalau kita bisa membaca, itu banyak nabi-nabi yang dibunuh, gitu ya. Banyak nabi-nabi yang dibunuh karena apa? Karena menyampaikan berita firman Tuhan yang tidak enak didengar. Ya, apalagi kalau kita bisa melihat pada zaman Perjanjian Lama itu, yang berkuasa itu adalah seorang raja, gitu ya kan? Ketika firman disampaikan dan didengar oleh raja, wah ini nggak benar nih. Ini sesuatu hal yang menyakitkan. Lalu raja akan memerintahkan nabi ini untuk dibunuh. Dan itu beberapa terjadi di dalam firman Tuhan. Banyak nabi-nabi dibunuh karena tidak sesuai dengan keinginan bangsa tersebut. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan kembali lagi bagaimana Paulus sebagai rasul Tuhan menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa sih yang terjadi di dalam jemaat Kolose ini? Kalau kita bisa melihat dari tema-tema ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan supaya jemaat ini tidak keliru, tidak gampang percaya, tidak gampang disesatkan dengan pengajaran-pengajaran. Karena pada zaman itu banyak pengajaran, banyak doktrin yang disampaikan kepada jemaat, ya, baik secara kepercayaan, baik secara leluhur mereka, banyak hal yang mereka terima. Dan inilah yang membuat jemaat itu terkadang bingung, mana yang benar. Jadi kalau kita lihat mungkin bukan hanya pada zaman Rasul Paulus, mungkin sampai saat ini pun kita bisa melihat, gitu ya. Kalau orang biasanya hidup di dalam Kristus, tapi masih banyak perintilan kepercayaan. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dan kita pun mungkin secara manusia, walaupun kita percaya kepada Kristus, kita masih melakukannya, masih mempercayainya. Oh, ini pesan dari mama saya. Oh, ini pesan dari papa saya. Itu ya kan? Ada banyak hal yang kita terima. Tapi hari ini kita ingin belajar bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjuang di dalam iman. Hari ini pembacaan kita dalam Kolose, dan kita mau fokus di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang pertama adalah menerima Kristus. Dia yang ke-6 dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Firman Tuhan katakan bahwa kita telah menerima Kristus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dipanggil dalam rencananya, tentunya kita adalah orang yang menerima Kristus. Amin? Amin. Menerima Kristus. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, apakah kita hanya sekedar menerima Kristus dalam hidup kita? Selanjutnya di sana dikatakan, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Rasul Paulus ingin menyampaikan, kita sebagai orang percaya bukan hanya hidup di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, tapi Rasul Paulus juga ingin menyampaikan bahwa kita harus tetap di dalam Kristus. Amin. Tetap di dalam Kristus artinya apa? Kita mengenal Kristus dan kita melakukan setiap firman dalam hidup kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita juga harus percaya atas setiap janjinya. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sering sekali terlena, terlalu nyaman merasakan, oh saya anak Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap di dalam Dia, hidup di dalam Dia? Rasul Paulus ingin menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Kamu sudah mengenal Kristus, kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi bagaimana dengan hidup? Jemaat
diingatkan, disampaikan. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah hidupmu sudah hidup di dalam Kristus? Sudah tetap di dalam Kristus? Ketika ada goncangan, ketika ada pengajaran, apakah kamu gampang goyah? Rasul Paulus ingin menyampaikan ketika jemaat hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus, maka ketika ada goncangan, ketika ada pengajaran di luar Kristus, dia akan tetap kokoh, akan tetap teguh. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang berikutnya di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Rasul Paulus ingin menyampaikan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan sebuah ilustrasi tentang akar kepada jemaat ini? Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya dasar dalam mengikut Kristus. Akar ini berbicara tentang dasar. Kalau kita bisa melihat sebuah pohon, dia kuat itu karena akarnya. Coba kalau kita bisa melihat pohon, tiba-tiba dia sudah menguning, sudah kering. Kalau kita telusuri, apa yang bermasalah? Biasanya akarnya sudah rusak. Kalau saya sering melihat pepaya, dia tiba-tiba daunnya udah menguning terus habis. Ternyata kalau kita lihat, cabut, akarnya sudah membusuk, jadi tidak bisa menopang. Dan kalau kita secara biologis pun kita bisa melihat fungsi daripada akar. Fungsi daripada akar ini cukup banyak, selain mengokohkan, mencari makanan dan sebagainya. Dan di sini pun Rasul Paulus ingin menyampaikan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Artinya apa? Jemaat ingin diajarkan supaya jemaat ini memiliki dasar yang teguh, dasar yang benar di dalam Kristus. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah berakar? Apakah kita sudah memiliki dasar? Sudah memiliki fondasi yang kuat dalam Tuhan? Fondasi ini berbicara tentang pengenalan kita, komitmen kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa komitmen kita? Apa fondasi kita? Kalau saya dulu Tuhan panggil menjadi seorang hamba Tuhan untuk masuk dalam sekolah teologi, bukan hal yang mudah. Mungkin sudah pernah saya ceritakan, itu hal yang sulit gitu ya kan. Karena orang tua memang tidak mendukung. Ngapain kamu jadi hamba Tuhan? Ngapain kamu sekolah teologi? Ya, gitu kan. Karena memang di mata orang tua saya itu seorang hamba Tuhan itu hidupnya tidak enak, tidak baik. Artinya apa? Banyak sekali masalahnya gitu ya kan. Belum masalah pribadi, masalah keluarga, belum masalah jemaat, ya kan. Jadi biasanya pendeta-pendeta sering diomongin sama jemaat. Gitu. Kalau jemaat kekurangan pasti sering mengeluhnya kepada pendeta. Pak, kami butuh didoakan. Pak, kami butuh ini, butuh itu. Sedangkan pergumulan seorang gembala pun tidak mudah. Tapi singkat cerita adalah ketika saya datang sebagai anak teologi, saya memiliki komitmen Tuhan. Saya percaya akan janji-Mu. Jadi komitmen saya itu, saya hidup akan janji-Mu. Saya lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan Tuhan akan melakukan menjadi bagiannya Tuhan. Intinya kita sebagai hamba Tuhan seperti itu. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Jadi kita nggak usah nuntut Tuhan begini. Tidak usah menuntut bagian Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Tapi lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat firman Tuhan begitu mudah. Kalau kita sudah menjalani di dalam hidup dalam Tuhan, itu sangat mudah, sangat indah. Itu ya, mengasihi Kristus. Kalau seorang pakar mengatakan sesuatu hal yang kita lakukan berulang secara 20 kali secara konsisten, maka itu akan menjadi kebiasaan kita, bukan jadi beban. Ya, kalau kita sudah
Setiap hari kita tentukan jamnya, kita baca. Jadi kalau kita sudah lakukan itu selama 20 hari, itu jadi habit kita. Kalau kita tidak membaca seolah-olah ada yang kurang. Oh iya, saya baca. Hal yang sama ketika kita juga di asrama, kalau kita sudah bangun tengah 5, itu secara otomatis biasanya otomatis kita harus berbangun. Jemaat yang dikasih Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berakar di dalam Kristus. Berakar itu artinya adalah bagaimana kita memiliki fondasi, memiliki dasar yang kuat. Hal yang sama seperti bangunan juga, kalau kita bisa melihat bangunan Jakarta, pencakar langit, gitu ya kan, maksudnya gedung-gedung tinggi, itu harus dipertimbangkan dulu, apa namanya, dasar fondasinya, berapa kedalamannya. Makanya kalau mall itu bisa sampai berapa lantai di bawah, karena itu harus dipertimbangkan supaya bangunan itu, gedung itu kokoh dan kuat. Karena itu yang akan menopang. Selanjutnya adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Kristus. Dibangun dalam Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan oikodemo, yaitu dibentuk, diasah. Bagaimana hidup kita dibentuk, diasah di dalam Kristus. Kita melewati masa-masa pembentukan. Kita melewati masa-masa hidup kita diasah supaya menjadi tajam dalam pelayanan, tajam di dalam Kristus, ketajaman rohani kita. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya memiliki ketajaman dalam kerohanian kita. Kita tahu, ketika orang berbicara, harus kita tahu ini benar atau salah. Ya. Kalau Tuhan memberikan ketajaman itu kepada kita, ketika kita berbicara dengan orang, kita tahu ini menipu atau tidak, ini berbohong atau tidak, ini orang baik atau tidak. Itu ya. Kalau mama saya sering berpesan seperti, masa sih kamu nggak tahu? Itu sebenarnya niatnya jahat. Dan yang paling parahnya, ini mama saya kadang sandingkan sama hewan gitu ya kan. Hewan aja tahu nih, dicium aja dia tahu nih ini orang baik atau orang jahat. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kan, kalau seekor anjing dia tahu kalau orang datang dia cium dulu nih. Kalau orang jahat katanya akan digonggong atau akan digigit. Tapi kalau niatnya baik pasti nggak akan diganggu, dia akan senang, ekornya akan dipakai. Makanya kalau kita niat jahat biasanya takut kalau ada anjing, ya nggak sih? Nah itu. Nah hari ini pun kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana hidup kita dibangun di dalam Kristus. Apa yang perlu kita bangun? Apa yang perlu kita tajamkan? Mata rohani kita. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kamu dibangun di atas, dibangun di atas Kristus. Pertajam mata rohani kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, berpuasa, berserah kepada Tuhan, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Saya sering mengingatkan kita di dalam kerohanian kita, ketika kita berbicara kepada Tuhan, luangkan waktu mendengarkan suara Tuhan. Ini kalau saya sendiri, saya terapkan itu kayak lega gitu ya kan. Ketika kita berdoa, kita juga butuh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang ini, jangan cuma kamu nih yang saya dengar. Kamu duduk dulu. Kalau kita sama orang tua juga kayak gitu ya. Kalau ngomong, "Ma, ini, apakah kita langsung pergi?" Enggak kan? Pasti kita dengerin dulu. Pasti kalau kita langsung pergi, pasti orang tua, sini dulu. Dari tadi kamu ngomong sana ini, ngomong sini. Saya dulu yang ngomong, duduk. Akhirnya kita duduk. Baru nasihat akan disampaikan. Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. Makanya luangkan waktu kita. Ketika kita berdoa, berteduh, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku anak, ini aku hamba. Berbicara Tuhan. Aku mendengar. Percayalah ketika kita melakukan itu, ada roh Tuhan yang akan mengingatkan kita tentang kebaikan. Tuhan ini menyatakan kuasanya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan percayalah ketika kita berteduh di dalam kasih Tuhan, kita akan lega.
lakukanlah itu. Atau apakah sudah ada yang sudah melakukan? Kalau saya sendiri, saya sering melakukan hal itu. Ketika berdoa, jangan langsung ranjang, tapi berteduh dulu, merenungkan kebaikan Tuhan. Gitu ya, merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau orang bilang biasanya meditasi, gitu ya kan? Saya kalau olahraga ada juga meditasi. Meditasi itu juga cukup bagus. Selain kita berkeringat, kalau kita meditasi patung dalam beberapa menit, ya 5 menit itu kita berkeringat. Kalau saya meditasi itu biasanya saya membayangkan kebaikan Tuhan. Saya melihat, oh Tuhan baik, sambil menghembuskan nafas. Kalau orang bilang, ketika kita bernapas ada dalam Tuhan. Ketika kita berbicara ada dalam Tuhan. Ketika kita bertindak ada di dalam Tuhan. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, kalau kita berjalan tersandung, pasti kita yang kalau juga dalam nama Yesus, Yesus tolong, jangan yang lain, gitu ya kan? Kalau tersandung jangan nama binatang yang disebut. Amin. Harusnya Yesus tolong. Kan kalau orang tua saya itu udah melekat gitu ya kan. Kalau tersandung apa segala macam, Yesus tolong. Jadi itulah harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat lanjutan dari pembacaan kita, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman. Bertumbuh teguh di dalam iman. Semakin teguh di dalam Kristus. Kalau kita sudah menerima Kristus, kita sudah berakar di dalam Kristus, kita sudah dibangun di dalam Kristus, dan kita menjadi teguh di dalam Kristus. Hendaklah kamu teguh di dalam Kristus. Artinya apa? Kita memiliki pendirian. Kita memiliki prinsip di dalam hidup Kristus. Jadi kita nggak gampang diombang-ambingkan. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita memiliki iman yang teguh, tidak goyah. Kalau dalam bahasa Yunani saya lihat itu berbicara tentang bebaios. Bebaios ini artinya adalah memiliki pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang tepat, tidak goyah. Apapun yang orang lain katakan tentang Kristus, tapi kita sudah tahu dan kita nggak bakalan terpengaruh. Oh iya ya. Kita kan sebagai anak Tuhan, sebagai manusia sering kalau mendapat berita dari sini, oh iya ya, dari sini, oh iya ya, diiyakan semuanya, ditampung semuanya. Tidak ada masukan yang benar. Enggak sih, kalau menurut saya seperti ini. Harusnya kita berani berkata benar dalam hal apapun. Hendaklah hidupmu teguh di dalam Kristus. Kita harus menjadi orang atau sebagai anak Tuhan yang semakin teguh di dalam iman kita. Memiliki prinsip yang benar. Memiliki prinsip yang benar dan teguh di dalam Kristus akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Hidup kita akan semakin naik dan Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Dan yang poin yang terakhir adalah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Bagaimana hidup kita ini kita jalani, kita harus senantiasa bersyukur dalam hal apapun. Dan hal ini pun saya sampaikan, bersyukur dalam segala hal. Dan Rasul Paulus begitu banyak pesan-pesan Rasul Paulus tentang mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena apa? Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Karena hal ini begitu penting dalam pelayanan. Kalau kita bisa melihat Rasul Paulus, apakah gampang pelayanannya? Kalau saya lihat penyiksaan, penderitaan yang dilakukan, yang dialami Rasul Paulus begitu berat. Tapi dia menyampaikan dengan sukacita, bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa. Bersyukur ini artinya bagaimana kita melihat segala kebaikan Tuhan dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita sakit, kita harus melihat, oh ada kebaikan Tuhan yang ingin saya lihat. Baik suka maupun duka, kita mengucap syukur. Kalau saya sering diingatkan dan sering sampaikan, kita sakit kita harus mengucap syukur. Artinya apa? Tuhan izinkan kita sakit supaya ketika ada orang sakit, kita tahu, oh iya sakit itu ternyata seperti ini, butuh perhatian, butuh makanan, butuh obat. Jadi kita nggak gampang ngejudge orang gitu ya kan. Sakit mulu, lemah. Tuhan
berikan itu kepada kita supaya kita mengerti, oh iya, sakit ini seperti ini. Akhirnya kita mengerti dan kita bisa memahami orang lain sekitar kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita berjuang di dalam iman. Yang pertama tadi kita sudah menerima Kristus. Yang kedua kita harus berakar di dalam Kristus. Selanjutnya kita harus dibangun di dalam Kristus sehingga kita teguh di dalam Kristus. Dan dalam semuanya itu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Saat ini kami boleh diingatkan firman-Mu yang boleh mengajarkan kami supaya kami hidup teguh di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan. Bila Roh-Mu yang berkuasa mengajari kami, menolong kami, menuntun dan memampukan kami, sehingga hari demi hari hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Untuk membungkus kami dengan kuasa dan Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu senantiasa bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Kami mempertemukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ulang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama. Ngaku yang bersatu. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan kembali. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas kebersihan. Kita berdoa. Puji terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan juga tangan-tangan yang tidak memberi Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kami persembahan dijalankan, mari kita berikan betapa kita telah bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, karena air raya bersyukur.
kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak henti-henti untuk bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan kami di sini. Kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati selalu Tuhan pelayan-pelayan-Mu, baik WL, singer, pemusik maupun yang lainnya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap segala pelayanannya Tuhan, setiap keluarganya, apapun pergumulannya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab dan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres yang diadakan pada bulan ini. Kiranya pemimpin yang terpilih, pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan, kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami menyerahkan untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih Jaya. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka dan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami senantiasa berdoa agar mereka selalu diberikan semangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan yang menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih Jaya agar dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kami juga berdoa Tuhan untuk kampus kami STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta civitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami menyerahkan untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan diberkati mendapatkan donatur dan sponsor. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, terutama buat kedua orang tua kami Tuhan, yang pada saat ini yang tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami percaya dan yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, biarlah orang tua kami takut akan Engkau Tuhan, serta berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan, dijauhkan daripada sakit penyakit, dijauhkan daripada segala macam ancaman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang yang yatim piatu, janda duda Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap persoalan hidup mereka Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati. Kami menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doksologi dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala.
seluruh rangkaian ibadah ini, bahwa Engkau Tuhan yang bersedia menyatu dengan kami, tinggal di dalam kami, dan izinkanlah, mampukanlah agar kami juga tinggal di dalam Engkau, yang boleh menjadi pokok anggur yang benar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami rasakan hingga ini, yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus menerus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Ampuni segala kelemahan, kecemaran, kesalahan kami Tuhan, dan tolong kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami agar kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang cakap dan terampil, berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengasihi Engkau Tuhan dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan dalam tangan kuasa pimpinan Roh-Mu yang menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama, dan Engkau Tuhan yang pasti memberkati kami. Jemaat saleh-saleh Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera yang berkelimpahan atasmu dan keluargamu. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke rumah Tuhan, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dari tempat ini, sebab engkau adalah rumah Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Baik, sekedar pengumuman sekali lagi,